This meeting is being recorded. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Khazin. Oh, saya Iya. Monggo, Bu Pengawas, sudah muncul lagi suaranya. Monggo, dilanjut. Ya, sebentar. Ini dari awal, untung ada co-hostnya. Ya. Ya. Kepental ini kebetulan tadi mau ke kantor nggak cukup waktunya. Baik, Ibu Bapak, mohon izin kepental berarti saya tadi ngomong tuh nggak ada. Alhamdulillah wa syukrulillah wa astagfirullah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ustadz Andi bisa langsung direkod ya? Sudah saya rekod Ibu, mohon izin, sudah saya rekod. Karena saya kepental juga, baik kolaborasi yang cantik sekali. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas ridhonya ikhtiar yang ada untuk kita bisa tetap maya walaupun sebentar, barangkali insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Apa kabar semuanya dan saya memastikan tetap bahagia. Baik Ibu Bapak, tadi terima kasih doa Fatihah untuk sekiranya kita semua lahir batin jasad dan ruh kita hadiah Fatihah agar supaya Ibu Bapak juga sehat dan juga kita hadiahkan untuk orang tua, guru-guru kita dan juga jangan lupa kita doakan butiran-butiran calon-calon butiran-butiran surga kita, para siswa dan orang tuanya serta stakeholder di mana kita berkhidmat bersama di setiap harinya. Baik, saya sampai share screen. Nanti tujuan dari kegiatan ini adalah ada refreshment ya untuk dan kegiatan ini dan nanti kita ada izin di mood ya. Iya, beliin berapa? 20, 30, 25. Tanya Pebino. Ya, terima kasih. Sudah kelihatan share screen saya? Sudah, Ibu. Sudah. Oh ya, terima kasih. Baik, untuk pertama kali persiapkan kita akan refreshing bersama, refresh di sore ini dan saya juga masih harus absen nanti ya. Kita ada sharing model-model pembelajaran dan nanti ada kita pengantar untuk sekiranya nanti akan Bapak Ibu membuat SKP baru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dibuka dengan doa dan selanjutnya mohon izin untuk persiapan selanjutnya adalah saya memastikan teman-teman para guru ini adalah guru yang ada kategorinya guru yang biasa memberitahu, guru yang baik yang menjelaskan, guru yang lebih baik yang mendemonstrasikan, dan guru yang terbaik adalah guru yang bisa memberi inspirasi. Insya Allah saya berharap kita semuanya Bapak Ibu guru yang di grassroots, yang di garda terdepan ini semuanya, terutama guru-guru yang hadir ini adalah guru yang terbaik, yang terpilih, dipilih, yang sekiranya terus siap untuk mengupdate diri untuk menjadi guru yang terbaik, yaitu guru yang memberi inspirasi, guru yang dikangeni, guru yang dirindukan, guru yang menyenangkan, yang fun, yang murid-murid siswa atau peserta didik itu kangen ya. Ada murid, kalau murid biasanya di pesantren, di lembaga-lembaga yang itu murid. Kalau peserta didik kita regulasi ya, siswa silahkan saja. Baik, sudah siap ya untuk sekedar kertas dan pulpen untuk sekiranya kita bisa berproses bersama. Jangan disisa-sisa lelah, tapi justru barangkali ada yang sambil menunggu waktu beduk maghrib dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari sesi ini sekiranya saya berharap untuk kita, Ibu Bapak bisa melakukan refleksi karena kita bisa meningkatkan upgrade diri itu ketika kita bisa mengenal diri, merefleksi diri, selalu muhasabah dan memaknai proses pembelajaran dengan cara yang baru dan memiliki semangat baru untuk mencapai prestasi belajar.
melalui proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan yang tadi selalu menyenangkan untuk siswa-siswi, apalagi ini di masa pandemi tentu saja bagaimana cara menskedulkan, mempersiapkan yang bagi Bapak Ibu mungkin teorinya gampang tapi tidak semudah yang dibayangkan untuk mempraktekkannya. Nah, Ibu Bapak ini luar biasa, orang-orang hebat. Karena bisa mengelola itu dengan perubahan regulasi, perubahan kondisi dari pandemi, PJJ kembali, PTMT kembali lagi, tatap muka, PJJ dan sebagainya. Ibu Bapak yang saya banggakan, boleh kita untuk aktifnya kegiatan ini kita sharing aja, bertanya ataupun menjawab, saling back and forth. Jadi ini adalah forum kita bersama untuk sharing. Kalau memang disepakati ini menjadi kebiasaan yang bisa kita lakukan, alhamdulillah. Kita yang pertama mengukur kecakapan mengajar kita sendiri. Sudah kita siapkan, saya siapkan door prize-nya. Ada buku saya. Kalender. Iya ada, saya ada di sini kalender. Subhanallah. Oke, kita mengukur kecakapan mengajar, kita merefleksi diri kita sendiri. Ya, kita bermain kuis. Di mana kuis ini jawabannya Ibu Bapak hanya menjawab iya dan tidak. Sambil menunggu yang lain, sudah siap semua ya kertasnya. Bang harus ikut kuis ini gimana, Dok? Hanya gampang, hanya menyiapkan kertas dan pulpen. Guru yang terbaik guru memberikan inspirasi ya. Sholat kamu. Adik ini belum ya? Panggilannya. Baik ya atau tidak ditulis di kertas, Ibu Bapak ini tidak mempengaruhi SKP. Nomor 1, langsung dijawab antara 3 sampai 5 detik saja, ya atau tidak. Dan memastikan jawaban tidak usah ragu, tidak dipikir terlalu serius. Nomor 2. Kalau udah naik ini. Mohon izin bisa dimute lagi. Nomor 3. Dapat dari teman-teman guru yang ada, belum pernah ada yang ikut kegiatan
Ini sekitar Nomor 4, satu. Ataukah mungkin ada program lain Bapak yang berkaitan dengan kerjasama lembaga? nomor 5, mohon izin di mute ya. Di mana itu? Untuk eh, Di Pak Andi. Di mute, Pak. Bisa dilanjut? Nomor 6, halo? Halo, bisa dilanjut? Ya, bisa dilanjut, bisa, Bu. Ya atau tidak? Nomor 6, Pak Hozin, mohon izin bisa di-mute. Ya. Ya. Nomor 7, nomor 8, ya. Ya atau tidak? Nomor 9, nomor 10, nomor 11. Boleh sambil ngopi ya, apa namanya, nggak puasa. Nomor 12, Ada 13, 14. Apakah Anda menganggap penting bersahabat dengan peserta didik yang Ibu Bapak ajar? 15. Pak, ya, saya mute dari sini nih. Gimana caranya? 16. Apakah Ibu Bapak punya banyak cara untuk memotivasi semangat belajar peserta didik? Somalian gak iso dibuka soalnya. 17. Apakah Anda, Ibu Bapak, memiliki kemampuan menggali harapan dan motivasi belajar peserta didik? Tidak usah berat-berat, ya atau tidak saja. Apakah Ibu Bapak 18 menggunakan penelitian tindakan kelas? Yang ada aja, apa adanya saja. 19, ada 28 kita nanti ya. 19, apakah Ibu Bapak konsisten dalam berkomunikasi dengan orang tua peserta didik? Ini apa sifatnya adalah self ini ya, untuk muhasabah kita apa adanya, nggak apa-apa. Apakah Ibu Bapak bahagia dengan strategi pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan? Mohon izin, saya ngisi di sekolah umum, masa di madrasah malah belum kita sharing. Apakah Ibu Bapak memiliki database perilaku peserta didik? Ini perilaku ya. Yang Ibu Bapak ajar. 22. Ya atau tidak? 23. ICD, ID-nya Ibu Bapak, silakan apa adanya, nggak apa-apa. 24. Ya atau tidak? 25. 26. 27. 28 terakhir. Apakah Ibu Bapak gembira melihat ini interaksi dari peserta didik yang atau siswa dalam menggunakan, mungkin Ibu Bapak sudah
progresnya sudah tepat, menggunakan friendly ID begitu atau belum, apa adanya saja. Baik, sudah ya? Sudah 28 nomor ya atau tidak, dan memastikan tidak usah dirubah ya atau tidak, apa adanya. Baik. Sudah semua ya? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik, kita selanjutnya tugas Ibu Bapak adalah menghitung jawaban yang benar, yang ya, bukan benar, yang ya itu berapa, yang tidak berapa. Itu tentu saja kebiasaan yang mudah Ibu Bapak untuk menghitung ya berapa, tidak berapa dari 28 tadi. Sudah? Sudah, Bu. Bukan mahal lagi. Sudah, Bu. Sudah selesai. Baca apa? Ini pada gambar. Saya baca. Linting saya. Bu. Baik, masing-masing sudah memiliki poin masing-masing. Ya, Sudah, Bu. Ya, Sudah. terima kasih. Ada yang sambil masak mau buka puasa ya. Baik, mari kita refleksi bersama. Ada yang nilainya 21 sampai 28. Jujur saja, maka Ibu Bapak adalah kategori terbaik. Ada berapa orang? Halo? Jujur saja nggak apa-apa. Ini adalah kategori Ibu Bapak sudah termasuk guru yang istilahnya sempurna di sini, bukan sempurna Syamil atau Kamil Rasulullah, bukan. Tapi sempurna dalam hal istilahnya pembiasaan tupoksi pembelajaran itu, proses pembelajaran setiap harinya, termasuk pemahaman atau friendly IT, informasi dan komunikasi teknologinya sudah friendly gitu. Dan ini yang kategori ini sudah menyandang gelar guru yang terbaik, guru yang memberi inspirasi, guru yang dirindukan. Ada berapa orang ya? Halo. Oh, ininya surprise-nya langsung bukunya Bu Aza yang kemarin baru terbit. Ini apa judulnya? Jendela Ilmu Lentera Jari di Masa Pandemi. Free untuk Ibu Bapak pilihan nih yang kiranya kategori ini berapa orang? Kalau masih kebagian, insya Allah ini kata pengantarnya Bapak Wamen, Wakil Menteri Agama. Nah, itu menjadi guru yang dirindukan, guru yang diharapkan, menjadi inspirator ya, guru yang handal, yang dikangen, yang diharapkan siswa. Ini kategori di sini. Ada berapa Bu, Ibu Bapak? Boleh tunjuk tangan atau wapri atau di chat pri ya. Ya. Baik, kategori yang kedua adalah yang kategori 14 sampai 20 nomor yang menjawab ya. Ya, ini adalah kategori lebih baik. tidak. Ibu Bapak tentang profesionalitas orang guru di atas rata-rata. Ya. Jadi lebih baik guru yang demonstratif, tidak hanya ceramah, tidak teoritis saja ya. Dan ini kita harapkan Ibu Bapak yang di kategorian ini adalah jangan berhenti, artinya tetap terus berproses, mengupgrade diri dan Belajar juga. Karena lebih di rata-rata ya istilahnya. Ini yang lebih baik. Ada berapa orang yang di sini? Ininya kalender. Di kalender, karena itu ada bahasa di kalender. Ada yang lain Bu, hadiahnya Bu. Di sini ada. Emas batangan, Bu Hanifah. Iya. Yang ketiga, kriteria nilainya 7 sampai 13. Tertantang. Yang istilahnya tertantang, kita kategorikan guru yang tertantang. Ini rata-rata guru sekarang di sini.
posisinya. Ini udah nggak ada lagi surface-nya nanti. Nah, ini tidak hanya suka menjelaskan, tapi sudah lebih baik ya, tetapi menjadi guru yang berupaya selalu mengupgrade diri. Nah, ini posisi yang banyak sekarang. Nah, padahal di sini sebenarnya guru ini tidak terlalu dirindukan oleh siswa, dalam arti ya rata-rata guru sekarang di sini guru yang tertantang, guru yang suka menjelaskan, ya masih banyak menjelaskan. Baik, yang paling low adalah guru dengan skor nilai yang menjawab ya dari 28 nomor tadi, poin yang menjawab ya 1 sampai 6. Jumlah yang menjawab jawaban dianya adalah kategori berjuang. Kategori berjuang yang paling low, di mana guru ini adalah di kemampuan mengajar, Ibu Bapak masih harus selalu ditingkatkan. Guru yang biasa-biasa saja lah, guru yang hanya menyampaikan apa paket dan ya coba memberitahu, dan ya kemampuan harus kita upgrade sesering mungkin. Baik, Ibu Bapak, tepuk tangan untuk kita semua, di mana kita posisinya masing-masing. Sekiranya ayo refleksi bersama. Bu Is berapa, Bu? Baik. Kita lanjut ya, istilahnya tadi adalah untuk pembelajaran refleksi bersama. Nah, sebelum ke model-model pembelajaran, kita akan refleksi lagi dengan pendekatan pembelajaran terlebih dahulu. Tidak bisa tiba-tiba ke model pembelajaran. Ibu Bapak yang saya banggakan, tentu saja Ibu Bapak ini tidak kertas kosong, justru sebaliknya pasti melebihi atau sudah memahami, sudah mempraktekkan dan lain-lainnya, sehingga kita perlu refreshment saja dan mengingatkan kembali dan juga istilahnya tuh refreshment itu kata asalnya kan minuman, jadi kita penyegaran. Mudah-mudahan jangan disisa-sisa lelah ya Pak Andi ya, tapi sekiranya time is quality, waktu Ibu Bapak sangat berharga, sesibuk apapun kita coba untuk masih bisa berkolaborasi. Pendekatan pembelajaran. Apa itu pendekatan pembelajaran? Ini tentu saja kita refresh dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih general, masih umum, yang di dalamnya mewadai inspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Baik, ini nanti materi saya share, ya minimal door prize-nya materi. Kalau nggak ada yang kategori tadi. Nah, adapun jenis pendekatan pembelajaran ada 2, ya, student centered approach dan teacher centered approach. Ini sudah hal yang biasa. Kita agak cepat. Baik, apa komentar Ibu Bapak dengan singkat terkait dengan visualisasi yang ada di layar? Sok cepat, 1, 2. Iya, terus ketiduran. 1. Halo. Halo. Kegiatan pembelajaran, Ibu. Kegiatan pembelajaran. Waduh, ini emang sisa-sisa bener. Apa komentar Ibu Bapak terkait visualisasi yang ada di layar? proses pembelajaran, Bu. Proses pembelajaran yang lain? Student center, Bu. Oke, bagus. Yang lain Interaktif, lagi? secara interaktif. Belajar interaktif, siapa Ya. itu? Bu Hanifah. Oh, Bu Hanifah. Bu Hanifah dari mana, Bun? 11 Alfa lah. Oh, siap. Oke, subhanallah. Dan boleh juga yang menulis di chat Zoom, nanti bisa terekod. Ini adalah kita coba refleksikan masa kita di masa seragam biru ataupun abu-abu. Apakah kita seperti ini dalam proses pembelajaran di kelas atau seperti apa? Nah, sekiranya apabila ditarik persamaan, bisa jadi kita waktu usia ini masih di teacher center, dalam arti approach-nya itu kita tidak bisa bergerak, tidak sebebas seperti ini. Nah, bahwasanya yang visualisasi ini adalah
proses pembelajaran yang tetap terukur sesuai perencanaan, dinamis, dan fun seperti itu di dalam kelas dengan tentu saja kelihayan ataupun guru yang fun barangkali untuk bisa pembelajaran berlangsung dengan tadi ada yang menjawab tadi siapa ya, Pak Andi nanti ya sebagai filternya untuk yang menjawab ini adalah proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bagus sekali. Lanjut. Nah, kita sudah tahu semuanya untuk pendekatan pembelajaran juga kita memakai pendekatan 5M ya. Kita tahu yang pertama adalah terserah Ibu Bapak untuk bisa menghafal, menghayati, menginternalisasi ke dalam diri Bapak Ibu. Kita bisa pakai singkatan, misalnya matinya orasi muni, matinya orasi. Yang pertama adalah mengamati, menanya, Evaluasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. saya akan bertanya, ini Bu Aza, lihat di layar Bu Aza. Ini apa ya? MOS. Mos. Yang pertama mengamati, lalu Ya. setelah mengamati, Bentuknya apa, fungsi apa. terus hasil mengumpulkan data-data dan mengaplikasikan. Oke, ini di kurikulum 13 itu belum maksimal atau sepertinya tidak, tapi diperbaharui di tahun 2017 bisa ya, hanya pendekatan saintifik. Untuk mengingat kita sebentar. Iya, kita ikut ya. Paling bosan. Tapi buat media itu. Disuruh ngapain sih, Bu? Suaranya nggak terdengar, Bu Aza. Bu Aza kan ada suaranya, Bu Aza. Ini lagi olahraga. Ya, bisa diikuti ya. Bisa. Ya, satu, Hilang, Bu. Dan saya panik. Kayaknya satu begitu. mengamati, Mengamati. dua, lihat Bu Azza, dua, Menginspirasi. Menanya. tiga, Mengkomunikasikan. Eksplorasi. Mengasosiasi. goyang-goyang untuk Asosiasi. mengolah data. Olah data. Oh ya, makasih. Dan yang kelima, Mengkomunikasikan. oke, tepuk tangan untuk kita Diskusi. semua. Ya. Itu 5 pendekatan saintifik. Baik, kita lanjut ke strategi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran diturunkan dalam strategi pembelajaran. Ada 4 unsur. Yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku peserta didik. Maka, Ibu Bapak, keberhasilan kita ini dalam mengajar adalah bagaimana pola perilaku peserta didik ada perubahan, peningkatan ya. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang efektif bagus, tapi yang paling efektif, yang paling bagus, ya yang paling, ya ismu apa namanya, Abdul itu, yang paling itu, ya. After. Abdul. Ya, itu. Tabdil. Ya, ismu tabdil. Jadi kan Akbar aja malu. yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah prosedur. Ini penting nih, ajar kalau nggak ada persiapan sangat berbeda jauh dengan yang melakukan persiapan. Ya, langkah prosedur. Udah hafal, Bu, tiap tahun. Pembelajaran nggak harus dihafal, Ustadz. Kita sebenarnya Ibu Bapak sudah melaksanakan, hanya mempertajam dan menguatkan ya kapasitinya, istilahnya menguatkan kembali, meresapi, menginternalisasikan lagi. Kalau praktek mah tidak diragukan.
Yang keempat, menetapkan norma, ini batasan minimum, ukuran dan kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Apabila kita mengajar, tidak menetapkan atau tidak ada batas aturan mana-mana, berarti tidak terpola, tidak terukur. Iya, Sangat berbeda dengan yang melakukan persiapan. Baik, strategi pembelajaran itu adalah suatu kegiatan pembelajaran, not kegiatan. Kemudian dikerjakan oleh guru dan siswa, not 2, suatu kegiatan guru dan siswa, dan mempunyai tujuan pembelajaran, agar tujuan pembelajaran, dan yang keempat dapat dicapai secara efektif dan efisien. Oke, selama ini kita mungkin kegiatan pembelajaran oleh guru dan siswa, ada tujuannya 3 ini ya unsurnya. Tapi dicapai secara efektif dan efisiennya ini belum maksimal, belum optimal. Benar sih, sama guru sama siswa udah oke banget, udah tune in, udah sekiranya fun begitu, tapi tidak efektif. Kenapa? Tujuannya nggak jelas, hanya hura-hura, hanya senang saja. Tidak efektif karena ternyata kebanyakan biaya ya istilahnya tidak sesuai tujuan awal dan sebagainya. Ibu Bapak yang saya banggakan, strategi pembelajaran. Suaranya tak terdengar, Bu Aza. Apa? Suaranya putus-putus. Dan dilihat dari strategi pembelajaran dibedakan menjadi 2 macam, yaitu exposition discovery learning dan group individual learning. Ibu Bapak, dilihat dari cara penyajian dan pengolahan pembelajaran dibagi 2. Ya, ini dari yang general, dari yang khusus dulu ke general namanya induktif, ini udah umum ya. Refresh aja. Strategi pembelajaran deduktif itu yang dari general, hal yang umum ke yang khusus. Ibu Bapak coba ingat nanti mata pelajaran apa yang diampu, yang sekiranya nanti kita coba untuk klasifikasi, untuk model-model pembelajaran. Baik, metode pembelajaran sebelum ke model. Kayak itu ya, dikejar apa ya, cepat-cepat. Metode pembelajaran adalah cara mengajar secara general umum yang dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Misalnya dengan ceramah, ekspositori, tanya jawab, penemuan terbimbing, dan sebagainya. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan atau melaksanakan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan. Saya hanya ingin juga menguatkan kembali, mengingatkan kembali macam-macam metode pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan, ceramah, demonstrasi, kemudian menyelesaikan masalah ya, brainstorming dan lain-lain. Ya, oke, sip. Lanjut, sebelum ke model, kita ke teknik dan gaya pembelajaran. Ini semuanya nanti akan sambil terintegratif ya. Adalah teknik pembelajaran itu menjadi cara yang dilakukan oleh guru, Ibu Bapak dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Nah, secara spesifiknya inilah yang perlu di-note, perlu dicatat, perlu di-underline oleh Ibu Bapak. Spesifikasinya. Metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Misalnya, metode ceramah digunakan pada kelas dengan jumlah peserta didik yang besar, secara teknis akan berbeda dengan jumlah peserta didik yang masih kecil. Ya, kemudian metode juga ya, metode diskusi perlu beda tekniknya dengan kelompok yang sekiranya sudah bunyi lah, ditinggal atau dikasih petunjuk arahan udah jalan, dikasih prosedur udah jalan, dengan siswa yang pasif kan tekniknya berbeda Ibu Bapak. Nah, inilah spesifikasi keahlian yang tidak bisa diwakilkan oleh IT secanggih apapun. Peran Ibu Bapak di sini. Kemudian guru juga menggunakan teknik yang berbeda dalam pembelajaran, walau dalam metodenya sama, tapi teknik boleh berbeda.
Kemudian Amsal misal juga pembelajaran dalam pelaksanaannya mungkin memakai metode ceramah. Kalau secara general ceramahnya misalnya almarhum Pak Kiai Haji Zainuddin MZ misalnya, tentu berbeda dengan ceramahnya Profesor Dr. Siapa yang Syihab. di Pada Istiqlal, Syihab. Quraish Shihab, atau yang di Istiqlal Ini Pak Nasaruddin Umar, di nomor. Ali Mustafa Yaakob, coba itu luar biasa. Berarti kan Almarhum itu. dengerin saya. almarhum, betul. Tentu saja sangat berbeda, Allah yarhamhum, yang meninggal sudah wafat. Itu berbeda, padahal sama dengan menggunakan metode ceramah. Ini secara umum ya, secara umum di luar konteks pembelajaran di dalam kelas. Kemudian dalam taktik atau gaya pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga art, seni ya, seni, kiat. Ini taktik. Jadi ibu bapak inilah saya pengen bapak ibu taktiknya apa ya, luar biasa ibu bapak mengajar di masa pandemik PJJ ini sekiranya tetap bisa istiqomah dan menarik gitu. Walaupun indikasinya ini tiba-tiba banyak siswa mutasi bahkan dari negeri, FS negeri ke SMP negeri ya, banyak faktor. Tapi saya, ya Allah, saya berdoa juga mudah-mudahan ibu bapak itu gurunya karena fun sehingga anaknya nggak mau pindah gitu loh maksudnya. Iya, bisa jadi. Misalnya, walaupun banyak faktor, mohon izin, banyak faktor kita tidak menafikan yang lain, yang gratis, yang domisili, yang lain, tapi akan bagaimana ibu bapak diterima dan diingat seumur-umur oleh butiran-butiran surga ibu bapak itu siswa bahwa dikangeni, dikenang, di apa yang menyenangkan, fun, dan ilmu-ilmunya itu nyampe, terinternalisasi pada siswa-siswi atau peserta didik. Subhanallah. Baik, kita masuk ke model pembelajaran. Model pembelajaran itu banyak sekali dan tentu saja ibu bapak contoh ya, apa itu model? Model kan sekiranya contoh yang dapat ditiru ya, misalnya perilaku. Dapat di sini contoh yang paling utama kehidupan secara umum kita tentu saja Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW. Nah ini istilahnya general umum model. Ya. Nah disinilah peran ibu bapak guru uswah ini yang sekiranya tergerus di masa pandemi ini. Tidak bisa mencontoh dari tekstur bahasa tubuh, pembiasaan juga tergerus. Nah di sini ini selama pandemi karena interaksi yang visualisasinya terbatas. Bagaimana mengelola uswah itu bisa transfer ke peserta didik tanpa tatap muka. Wah, luar biasa. Dan bisa ternyata guru-guru itu. Nah, kemudian model juga sebagai tiruan dari benda yang sebenarnya. Contoh global, tiruan dari bumi. Ya. Kemudian apalagi ya? Nah, ini tapi masih kerangka konseptual dalam bertindak. Ini model secara umum. Oke. Nah, ini model. Modelkah ini Bapak Ibu? Iya, model rambutnya. Rambutnya apa tuh, Bu? Tanpa Bapak Ibu ceramah, tanpa Ibu Bapak instruksi, tanpa Ibu Bapak memberikan yang sebelumnya mereka menarik. Bisa, anak-anak bisa mencontoh, dapat meniru. Kecuali yang harus nggak harus dikasih keterangan. Baik, ini juga model global tiruan. Kemudian apa ini yang tiruan kerangka itu istilahnya kalau yang di biologi IPA itu istilahnya torso. Nah, itu. Baik. Juga kerangka konseptual ini juga ke arah kerangka pikir, kerangka kerja. Konseptual, kerangka konseptual dalam bertindak. Baik, lanjut. Model pembelajaran masuk kita adalah kerangka konseptual dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi harus berkonsep, harus punya model pembelajaran. Kita di regulasi Permendikbud di nomor 103 tahun 2014 di pasal 1 adalah merupakan kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang mempunyai yang by name by address, nama, ciri, urutan secara logis, pengaturan, dan norma-norma atau budaya.
Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, utuh ya, utuh yang disajikan secara khas. Nah, khas di sini loh yang perlu dicatat oleh Ibu Bapak, yang punya ciri khas sendiri yang itu tidak tergantikan oleh IT. Model pembelajaran meliputi ya landasan teori, kompetensi yang dapat dicapai harus terukur, kemudian topik yang sesuai, kemudian langkah-langkah, strategi, metode, dan teknik, serta penilaian kemampuan. Kita masuk dasar pengelompokan penamaan model pembelajaran, secara teori, landasan teori ada konstruktivisme, belajar aktif, kooperatif, kolaboratif, dan kreatif, serta if yang lain, silahkan demonstrasi apa. Kemampuan tujuan atau tujuan hasil belajar, pembentukan perilaku, ini harus terkonsep, harus kita ada penguatan, ada terinternalisasi sebagai guru. Berbagi informasi, problem solving, ya, pencapaian konsep, dan latihan skill, keterampilan. Pola kegiatan yang dominan, inquiry, jigsaw, dan lain sebagainya, ini nanti model-model pembelajaran. Tentu saja sekali lagi model pembelajaran banyak sekali, ya, ada simulasi konstruktivisme, pemecahan masalah, jigsaw, kreatif. Nah, Ibu Bapak saya yakin kalau sudah ada yang punya silahkan berbagi. Yang belum sekiranya next itu terkonfirmasi, terstruktur dengan menyusun langkah-langkah strategis dengan terukur dan terencana. Saya tidak menagih ada RPP, tetapi tolong internalisasikan, mengajar dengan persiapan dengan tidak pasti sangat berbeda. Oke, ya, model pembelajaran tentu saja selanjutnya sebelum tadi ada pendekatan strategi, metode, teknik, dan taktik. Nah, baru kita tentukan model. Sehingga satu dan lainnya itu adalah menjadi satu kesatuan, ya, baik itu student atau teacher center approach maupun strategi pembelajarannya acquisition discovery learning atau group individual learning, dan metodenya. Metode sudah ditentukan, teknik sudah, taktik baru model. Jadi nggak bisa tiba-tiba model pembelajaran menentukan. Baik, kita punya ikon di pertemuan ini khususnya model pembelajaran kita kreatif dan inovatif. Kenapa? Kita agak cepat ya, kreatif dan inovatif. Jadi guru madrasah sekiranya kreatif dan inovatif. Guru madrasah sanawiyah se-KKM TS3 kreatif dan inovatif. Dan selanjutnya juga kita menjadi komitmen bersama. Nah, Ibu Bapak mau punya tunjangan atau tidak profesi, ya, guru profesional tidak hanya menguasai jumlah materi pembelajaran, tapi juga punya keterampilan skill dalam menggunakan model-model pembelajaran yang tepat. Harus bisa memilih model pembelajaran yang tepat, ya, yang sekiranya tadi deh nggak usah muluk-muluk yang susah-susah, yang penting sedikit tetapi sesuai struktur dan terukur serta jelas, ya, dan juga dilakukan, dilaksanakan, dilaksanakan. Baik, ada beberapa hal di metrik terkait dengan paradigma pembelajaran lama dan paradigma pembelajaran baru, bahwa di paradigma lama guru sebagai transmitter. Transmitter itu apa ya? Pemancar ya. Jadi pemancar kan satu arah. Nah, di paradigma pembelajaran baru, Ibu Bapak guru sebagai fasilitator, pembimbing dan konsultan. Nah, terus sampai kalau di paradigma lama itu belajar dijadwal secara ketat. Nah, di alam atau di paradigma pembelajaran baru, belajar terbuka, fleksibel, sesuai bahkan menggunakan materi esensial. Banyak, nanti bisa saya bagikan untuk refleksi ataupun penguatan, dibaca-baca begitu ya. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat, dirasakan, diresapi, lalu
memang langsung aksi dalam arti mohon izin nanti ada bukan LK, tapi kalau sekiranya komitmen kita bisa rutin sharing-sharing gitu kok, saya pengen mengusulkan ada misalnya sertifikat. Baik ya, ini ada kita coba klasifikasikan di metrik sehingga akan mempermudah untuk menghayati, menginternalisasi dan kemudian merefleksi untuk bisa aksi nanti bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Oke, Ibu Bapak, model pembelajaran konstruktivistik ini adalah merupakan suatu teori yang menganggap bahwa belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Ini teori, silakan teori dibaca-baca. Ya, peserta didik ini menjadi aktif. Output yang diharapkan itu sebenarnya gimana sih cara mengukur keberhasilan guru mengajar itu, guru anak berprestasi sebenarnya nanti itu. Mau muaranya mau PKB mau apa itu siswa yang berprestasi. Guru berprestasi ya memang sudah istilahnya udah wajar dan harusnya. Ya. Tapi harusnya, Bu, yang berprestasi sebagai output dalam arti proses pembelajaran terukur ke depan itu istilahnya siswa berprestasi. Jadi Ibu Bapak, saya itu sangat tidak setuju ketika jumlah siswa menjadi alasan. Mohon izin, adakah Ustadz ini Khairuddin? Siswa sedikit tapi high, tidak masalah. Atau siswa sedikit tapi dia punya kelebihan, sedikit keterampilan ataupun apapun tapi istiqomah, ya kita bisa angkat menjadi prestasi. Entah apa itu, misalnya mungkin dalam pandemik ini dia punya apa dulu itu yang belum lama ini yang viral, mungkin ikan keterampilan ya langsung dalam arti pembelajaran ini. Apa itu ikan ikan anak-anak itu misalnya ikan apa Pak? Yang memelihara ikan itu loh, yang ikan hias kecil-kecil itu. Ikan cupang. Oh, Ikan Itu kan sederhana, nggak terkira. Tapi sekiranya itu bisa didesain, bisa dipublish itu bisa menjadi karakteristik, bisa itu menjadi prestasi. Artinya jangan merasa atau jangan pernah meremehkan siswa, hobinya, kesenangannya dan apapun. Mari kita hargai, kita apresiasi, kita kita angkat, kadang juga harus diarahkan tapi juga kadang diangkat. Ya, yang diperhatikan dalam pembelajaran konstruktivistik ini adalah mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan, kemudian utamakan proses, kemudian utamakan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial, dan dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Kalau teori, insya Allah Ibu Bapak sudah mabuk kemarin, mau PTM juga udah di workshop sampai luar biasa, hebat. Ya, nah saya juga mengklasifikasikan dalam arti metrik untuk mempermudah pembelajaran tradisional dan pembelajaran konstruktivistik. Ini tidak kemudian menafikan pembelajaran tradisional, tetapi istilahnya ada hal-hal yang istilahnya perlu dilanjut, perlu drop, perlu diambil dan dilanjutkan dan lain sebagainya. Contoh pembelajaran di pembelajaran tradisional sekiranya sangat taat pada kurikulum yang telah ditetapkan, kaku ya istilahnya. Nah, kita pembelajaran konstruktivistik, pembelajaran yang lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan, ide-ide siswa. Apakah masih ada guru-guru yang di sini yang sekiranya anak tidak boleh bertanya? Anak tidak ada ruang untuk memunculkan pertanyaan atau ide-ide siswa. Coba kita rubah kalau masih ada. Ini banyak hal, ada beberapa poin nanti bisa dibaca. Baik, model pembelajaran kontekstual. Ini adalah pembelajaran kontekstual atau textual teaching and learning (TTL) dan ini udah praktek Ibu Bapak, baik dari teori sudah dikuasai dan diterjemahkan ya, di breakdown ya, kemudian dalam bentuk kemudian outputnya adalah perencanaan pembelajaran. Tentu saja ini sudah dikuasai, merupakan sistem yang mendorong peserta didik untuk membangun keterkaitan, terus kemandirian ya,
independensi, relasi-relasi yang bermakna. Untuk apa ya? Ya semuanya itu antara apa yang dipelajari dengan realitas lingkungan personal, sosial, kultural yang terjadi saat ini. Langkah-langkah yang ditempuh dalam CTL, Ibu Bapak, ada yang tentu saja kapan Ibu Bapak bisa lebih lama lagi ya waktunya untuk bisa lebih menginternalisasikan pada Ibu Bapak guru ini sebagai pencipta ya, menyusun, menstitusikan model pembelajaran kooperatif yang terfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bisa bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Jadi kooperatif tentu saja tidak bisa sendiri-sendiri, tapi merupakan kelompok ya, yang sekiranya secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi, adanya interaksi anak-anak. Ini contohnya kita general aja, anak-anak yang fun gitu ya. Bagaimana ini foto ini nanti saya ganti dengan anak-anak biasa gitu loh. Istilahnya ini sengaja karena istilahnya biar jangan ini sebenarnya. Mana foto-fotonya, nanti coba Ibu Bapak bisa upload di medsosnya masing-masing, Android-nya dimaksimalkan ya. Tentu saja kooperatif kita akan terlihat dari visualisasi, ada ketergantungan positif, interaksi tatap muka. Bu, ini kan masa pandemik, ini nanti bisa Ibu buat secara offline di rumah untuk mengajar gitu loh, apapun nanti modelnya. Baik, kelompok belajar kooperatif dan kelompok belajar tradisional juga coba kita metrikan, ya. Nah, nanti dibaca-baca perbedaan komparasi pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran tradisional. Tadi Ibu Bapak sudah refleksi awal, refleksi kok di awal Bu, biasanya di akhir apa ya kalau awal ya istilahnya asesmen awal. Ibu Bapak posisi di mana tadi guru itu apa guru yang biasa saja, guru yang bukan atau guru ya yang masuk dan siap mengupgrade diri atau nyaman-nyaman saja. Nah ini saya metrikan nanti dibaca ya. Biasa ini berapa JPL ini ini saya kemarin di tempat lain juga kita sampaikan juga karena mungkin kita malah belum. Sintaks model pembelajaran kooperatif. Jangan Ibu Bapak sibuk banget. Prinsip pembelajaran kreatif dan inovatif. Yang penting berpusat juga pada anak. Anak diorangkan diangkat, diapresiasi, bukan diangkat lalu dibanting, tapi diangkat, tapi juga diarahkan, juga punishment, juga reward, berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan. Jadi program yang berhasil itu ternyata berdasarkan kebutuhan. Nah, menurut saya karena saya bagaimana sih sebenarnya dalam mengajar masih perlu refreshment juga kita ikhtiarkan di sore ini. Ya, pembelajaran aktif, inovatif dan kreatif dan fun, menyenangkan. Kalau ada anekdot, kalau di jenjang dasar MI atau SD itu masih apa kata guru suruh tengkurup ya tengkurup ibaratnya ya. Dan juga visualisasi guru yang cantik, yang murah senyum, bapak yang harum, yang wangi gitu ya. Nah kalau jenjang psikologi anak, maksud saya peserta didik itu karakter sesuai usianya itu kita kuasai. Ada itulah yang tidak bisa tergantikan juga oleh bagaimana mengenal siswa-siswi. Menggunakan pembelajaran terpadu, mengembangkan keterampilan dan juga menggunakan media sarana pendidikan yang edukatif. Maksud saya dalam posisi ini waktu ini menjudge bahwa jangan pernah merendahkan ibu bapak yang tidak atau belum friendly IT. Sebaliknya, ibu bapak kita juga sangat membutuhkan tenaga-tenaga muda yang sekiranya bisa dengan gerak cepat, ya,
untuk bisa menguasai atau friendly. Kita harus akrab dengan IT. Dan itu IT memang proses dan sekiranya terus berjalan menemukan hal-hal yang baru dan lain-lain, pengalaman itu luar biasa ya. Per last minute bisa istilahnya itu unik gitu, seru untuk belajar IT. Kita satu dan lain hal bisa menemukan macam-macam, berselancar. Saya ingin belajar itu bersama-sama. Ya, pendekatan, ini kesimpulannya, pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran, sekiranya hal yang perlu dicatat Ibu Bapak untuk bisa direfleksikan. Baik, sekarang contohnya. Kita tadi punya ikon kreatif dan inovatif, contoh pembelajarannya model jigsaw. Banyak sekali di YouTube model pembelajaran contohnya, tetapi minim sekali contoh dari teman-teman guru di madrasah. Maka Ibu Bapak sekiranya berkenan yang sudah biasa memaksimalkan fasilitas Android IT itu untuk memproduk itu di masa next ke depan ini. Model pembelajaran tipe jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif, belajar dalam kelompok, ya, yang dimana kelompok ini pasti heterogen, ya, tadi bekerja sama positif, ya, kriteria kooperatif. Ya, yang anggota masing-masing bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada kelompok lain. Bateraimu masih awet ya? Pembelajaran jigsaw nanti saya sampaikan kalau saya spell di YouTube banyak. Aku kira saja kalau samping lama khawatir ini low lagi. Ya, begitulah kelemahan pembelajaran proses kita bertatap maya. Ada kelemahan-kelemahan. Kemudian model selanjutnya pembelajaran talking stick, yaitu ya sebenarnya model-model yang ini contoh saja karena banyak sekali Ibu Bapak ya. Model pembelajaran dengan bantuan tongkat stick yang dapat didapatkan secara acak bergiliran. Apa itu sticknya? Silahkan ya kita terangkan talking stick ini. Kemudian model pembelajaran talking stick itu deskripsinya atau gambarannya itu ya kita bermain tongkat. Kemudian kita juga menyusun perencanaan langkah-langkahnya, kemudian mensimulasikan. Nanti biasa untuk pembelajaran menyimpulkan bersama siswa. Langkah-langkahnya menyiapkan kita stick atau bolpen lah, atau apa namanya spidol. Kemudian membuat pertanyaan ya, menerima atau materi diulang kembali, suruh mengulang kembali, dan kita nanti akan bergiliran dapatkan tongkat secara acak dan guru memainkan pakai musik, kita pakai Android saja, jadi kita fun menggunakan musik ya, udah mungkin yang sudah biasa nanti bisa disampaikan sharing. Terus diulang-ulang sampai semua peserta itu mendapatkan giliran, menyimpulkan bersama. Contohnya tugas misalnya sebutkan urutan rukun sholat dengan benar. Jadi nanti sekiranya yang berurutan rukun sholatnya jangan balik-balik. Jangan surah menjadi rukun, baca surah itu. Takbir dibagi dua, ini contoh saja, terserah tergantung kajiannya. Contohnya kita saksikan bersama. Offline. Itu siapa yang tanya Clara pernah kereta itu ya? Enggak. Jelas ya, Mas? Nah, ini contoh pembelajaran pakai stick ya. Dengan lagu udah biasa sebenarnya, hanya trik-trik seperti itulah yang Ibu Bapak sehingga anak akan fun. Bermain peran, model pembelajaran banyak ya contohnya. Ibu Bapak sudah melaksanakan apa, nanti coba di refleksi kembali, pas tidak, kemudian terus ke depannya diperbaiki. Bagi yang belum silakan nanti menggunakan model-model pembelajaran. Ya. Oh. Ini bermain peran dari langkah-langkahnya, ya.
Kemudian tujuannya topiknya masalah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ya. Kemudian langkahnya menyajikan dan membahas situasi, menyiapkan permainan, bermain, mengungkapkan, dan pengalaman. Nah, evaluasinya tentu saja di model bermain peran ini adalah penghayatan karakter. Bisa diikuti ya. Nah, ini model pembelajaran bermain peran juga banyak. Kalau saya klik nanti low lagi. Ya, Pak. Ya. Model pembelajaran artikulasi, pesan berantai. Ya, pesan berantai, artikulasi. Tentu saja berpasangan antara peserta didik satu dengan yang lain. Kemudian Bapak Ibu menjelaskan ya, model pembelajaran artikulasi ini adalah pesan berantai, kemudian langkah-langkahnya dan kita simulasikan. Rencana pelaksanaan pembelajaran, kita membuat PR kerja, menyiapkan materi, instrumen penilaian, dan harus membuat kelompok. Langkah-langkah model pembelajaran artikulasi, guru menyampaikan materi, siswa menerima informasi terkait kompetensi yang akan dicapai. Nah, siswa atau peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok, minimal berpasangan masing-masing 2 orang. Kemudian menugaskan salah satu peserta didik untuk diberi materi dan peserta didik yang paling belakang menerima. Nah, biasanya adanya, misalnya Ibu Bapak menyampaikan materi atau substansi konten atau subjudul atau materi A, bisa diterima dengan model pesan berantai ini di terakhir diterimanya Z. Nah, ini kalau kita bisa tatap muka, bisa kita praktekkan. Nah, ini contoh untuk artikulasi. Baik. Ada kelebihan dan kelemahan semua model. Nah, ini model artikulasi ada kelebihan, ada kelemahan. Baik, waktunya ya. Kesimpulannya, model pembelajaran artikulasi, pembelajaran aktif untuk meningkatkan ekspresi dan mempertajam daya ingat siswa. Kelemahannya ada juga. Yang terakhir, model pesta topeng. Mas Parti, tapi masih banyak contohnya, yaitu memerankan peran sebagai tokoh dengan menggunakan media topeng ilustrasi sebagai tokoh. Tujuannya, langkah-langkahnya Ibu Bapak membuat, nanti kita sampaikan, ini materi, dan kemudian ada kelebihan kekurangannya. Inilah contoh video pembelajaran topeng, bermain topeng. Terakhir ini. Inilah kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang yang keras permusuhannya dengan kaum muslimin. Ia bertaklid kepada ajaran nenek moyangnya dan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Suatu hari, Umar mengetahui bahwa Muhammad sedang berdakwah di Bukit Safa. Lalu Umar keluar dengan menghunus pedangnya, bermaksud membunuh Rasulullah. Dalam perjalanan, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah al-Adawi. Mau kemana kau, Umar? Aku akan membunuh Muhammad. Bagaimana kau akan aman jika Muhammad kau bunuh? Sepertinya kau telah meninggalkan agama nenek moyang kita. Umar, maukah aku tunjukkan sesuatu? Kau pasti akan tercengang. Sesungguhnya adik perempuan Fatimah sudah meninggalkan agama yang kau yakini. Mendengar jawaban Nu'aim, Umar pun balik badan. Tidak jadi ke Bukit Safa.
Umar menuju kediaman adik perempuannya Fatimah dan suaminya Sa'id. Saat itu, Fatimah sedang belajar membaca ayat-ayat suci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Shadaqallahul azim. Hai Fatimah, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak. Aku tidak sedang baca apa-apa, Umar. Tadi aku mendengar suara-suara. Bacaan apa itu Fatimah? Tidak. Tidak, Umar. Kami tidak baca apa-apa. Tidak puas dengan jawaban adik iparnya, Umar pun mencengkram suami Fatimah. Aku tahu kalian telah meninggalkan agama nenek moyang kita. Kalian telah mengikuti ajaran agama Muhammad yang baru. Wahai Umar, apa pendapatmu? Jika kebenaran itu ternyata tidak ada pada agamamu. Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar. Umar lalu memukul Fatimah. Pukul saja aku, Umar. Umar menyesal telah memukul Fatimah. Dengan suara yang tak lagi meninggi, ia meminta agar Fatimah dan Sa'id menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. Wahai adikku Fatimah, berikan lembaran itu padaku. Tidak, kamu kotor. Kamu tidak boleh menyentuh lembaran suci ini. Kecuali kamu sudah suci. Mandilah terlebih dahulu. Lantas Umar pun mandi dan mengambil lembaran suci yang ada pada adiknya. Setelah Umar mandi, Fatimah dan suaminya pun menyerahkan lembaran suci yang telah mereka baca. Sungguh indah kata-kata ini. Iya, kata-kata ini. Umar pun bergegas menuju kediaman Nabi Muhammad SAW, tapi bukan untuk membunuh, melainkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gema takbir berkumandang menyambut Umar yang sudah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi sahabat terdekat Rasulullah dan kelak menjadi khalifah yang kedua. Ibu Bapak yang saya hormati, terakhir saya yakin Ibu Bapak punya model-model pembelajaran, semua ada kelebihan kekurangannya. Kita coba untuk refleksi akhir apa yang akan Ibu Bapak lakukan setelah mendapatkan sharing ini. Kita bersharing ya, berbagi. Nah, sekiranya Ibu Bapak silakan, bukan membebani, jangan pernah merasa terbebani, tapi bagaimana kita melaksanakan semua kegiatan, bahkan hidup merasa syukur. Nah, maka nanti materi akan saya kirim, PPT, kemudian mohon izin untuk saya ingin memberikan apa yang sekiranya kita butuhkan bersama, ya, mengisi metrik ini, ya, kemudian dikirim upload ke LK ini ke Google Drive yang ada di sini. Apa yang diupload nih?
cuma segini, pakai metrik sendiri bikin, yaitu nama, kemudian dari MTS mana, dan nanti ini materi atau tadinya kelas berapa, kemudian ditulis sintak dan metode model pembelajaran yang dilakukan, yang sudah atau akan dilakukan. Maksud saya bukan teori yang ngawang-ngawang, enggak, tapi yang dilakukan saja. Udah sesimpel apapun, silakan yang model-model pembelajaran apa yang sudah Ibu Bapak lakukan atau akan dilakukan. Wah, itu mah hal kecil, justru kecil. Ini saya ingin yang kecil-kecil aja saya pungut. Mari kita bersama-sama introspeksi bersama. Jadi ini LK tugas yang sekiranya sekali lagi mohon ikhlasnya tidak membebani apa yang sekiranya sampai sakit, tidak, tapi ini mengisi metriknya, membuat sendiri pakai metrik biasa, kemudian KD-nya dari mata pelajaran apa, satu saja, kemudian sintaknya, dan juga tulis model pembelajaran yang dilakukan, bukan teori, yang dilakukan, baik yang sudah atau yang akan. Nah, mohon izin bagi yang sudah friendly IT, mari silakan berbagi, tolong di-upload videonya, ya, dalam rekam mengajar. Jadi pas mengajar silahkan direkam sedikit saja, 2 menit atau apa, pakai HP saja. Dan ini sekiranya kita istilahnya iseng-iseng aja, enggak harus gimana-gimana, enggak. Kemudian diupload. Nanti sekiranya ada hal-hal kita ketemu lagi di sesi berikutnya, bisa kita bersharing bersama. Mudah-mudahan disepakati dan ikhlas, sehingga sekiranya hal kecil tapi bisa membuat refreshment bersama dan bisa ditindaklanjuti, ya. Ini nanti saya kirim materinya, jadi di upload di sini. Demikian Ibu Bapak, untuk yang ini udah bukan korupsi, saya juga mau absen. Yang terakhir saya ingin menyampaikan persiapan terkait dengan pembuatan SKP Ibu Bapak. SKP tentu saja dasar hukumnya sudah jelas, tapi nanti di offline tanggal berapa Ustadz ya, kiranya monggo diikuti saja. Itu adalah yang mengemas langsung dari Penmas, kemudian narasumbernya tim, ya. Kalau saya disuruh datang atau saya ingin datang ya datang, enggak ya enggak, santai saja. Yang perlu dipersiapkan Ibu Bapak, saya hanya pengantar dalam hal ini, tentu saja agar supaya apa? Saya memastikan guru PNS di KKMTS 3, kalau yang di negeri kan udah ya Bu Is ya, mohon izin. Kemudian yang di swasta itu aplikasi yang terbaru ini sekiranya nanti friendly. Ada yang mengatakan, loh kan kita yang dinilai kok kita disosialisasikan. Lah SKP itu adalah semacam bahasa hariannya adalah semacam kontrak kerja, apa yang akan dilakukan. Nah, apa yang akan dilakukan, kemudian nanti penilaian yang sudah itu di-upload atau dinilai gitu ya. Nah, karena kemarin ada regulasinya, aturannya nanti saja, saya tidak mendahului tim, tidak boleh, saya mengantarkan saja. Itu aplikasi saya memastikan Bapak Ibu friendly, nanti ikuti dengan tenang, dengan semangat, ikhlas, datang nggak datang Bu Azza. Kemudian membawa laptop dan kabel roll masing-masing sesuai kebutuhan kita lah, ibaratnya yang mempermudah kita. Kemudian tentu saja SKP yang sebelumnya, P2KPNS semester kemarin, Januari-Juni 2021 dibawa, jangan lupa. Kemudian angka kredit kalau ada, dan membawa dokumen ya, sertifikat ataupun surat tugas, ya, karya ilmiah kalau ada. Maka ya asumsinya pengen juga membuat buku bersama, pentigraf apa, karena ternyata guru-guru juga luar biasa kan dalam arti semangatnya, cuma saya belum tahu bentuk kebutuhan apa. Nah, saya pikir forum atau komunitas PNS di swasta di KKMTS 3 dan juga teman-teman di negeri tentu saja bisa kolaboratif idealnya. Atau adapun nyatanya antara desain dan solan tentu saja karena tupoksinya luar biasa Ibu Bapak Ibu ngajar dan sebagainya. Ya, jadi kemudian fotokopi surat tugas mengajar, dan yang paling penting juga saya mengingatkan untuk menjaga prokes, karena ini apapun nanti PTMT ini memang sekiranya luar biasa ya, sekiranya regulasi diikuti dengan ikhlas. Dan dulu termasuk saya bukan memaksa, tapi
bagaimana Bapak Ibu harus sosialisasi waktu itu ya, apa namanya itu, yang kadang bukan tugas pokok kita sepertinya kan, mensosialisasikan, mewajibkan vaksin anak, dan itu luar biasa. Luar biasa, dalam arti ibu bapak seolah-olah memaksa dan sebagainya, itu minta ikhlasnya dalam arti memang ikhtiar itu menjadi satu bagian kita menyampaikan persoalan mau tidak dan sebagainya, memang kita kawal dan kita dukung untuk kita sebagai bagian kecil dari kepemimpinan kepala madrasah dan terus terstruktur. Baik yang dulu untuk menyampaikan SE 2022 dan sebagainya. Kemudian selanjutnya next, karena ini diasumsikan Februari puncaknya Omikron dan sebagainya, mau puasa dan sebagainya, kita boleh menganalisis ataupun ini kok kayak politis, terlepas dari itu ya sekiranya tetap jaga kesehatan saja, jangan sampai pola pikir itu justru membuat kita sendiri yang drop ataupun karena aktif menjudge pemerintah dan sebagainya. Dan juga saya menyampaikan, menguatkan kembali kepada teman-teman guru ASN terkait dengan moderasi beragama. Dalam arti kita moderat, ya moderat, boleh aktif, boleh kritis dan lain sebagainya, tapi kita tetap mengingat diri kita sendiri, kemana, bagaimana, dari mana, mau apa, seperti apa dan sebagainya, introspeksi, muhasabah. Jadi itu persiapannya, bahwa memastikan teman-teman, ibu bapak, guru PNS di sekali lagi KKMTS 3 proaktif dan aktif, serta namanya itu kan kalau nggak salah nanti sama Pak Samsudin narasumber ya, dia sebagai tim narasumber dan kebetulan ketua KKMTS 3 kan gitu, dan satu guru yang mendampingi itu memang tim, jadi tim disebar dan bersamaan waktunya 2-3 hari karena percepatan untuk tanggal penandatanganan oleh Pak Kasih. Itu udah diatur sedemikian rupa. Yang penting saya memastikan untuk ibu bapak guru GPNS terutama di swasta KKMTS 3 untuk siap gitu waktu dan siap menjaga kesehatan untuk tetap sehat dan semangat. Mungkin itu ya, mohon maaf waktunya udah lebih. Saya terkesan mungkin agak gopoh-gopoh buru-buru juga karena mau absen sore dan segera menginginkan keluarga buka puasa. Itu untuk absensi, terima kasih luar biasa. Kalau ada hal yang perlu sharing, kalau enggak ya sudah gitu. Ustadz ini Andiansa luar biasa. Terima kasih, dan sekiranya next ke depan bergantian, monggo, ini kan lillahi ta'ala aja, free. Dan ada yang dapat ini enggak tadi Ustadz Andi? Jadi Bu Hanifah. Oh ya, silakan, nanti teknisnya gimana ya? Ya. Nanti insya Allah saya yang ke kantor Ibu, saya bawakan untuk Bu Hanifah. Ya, oke. Ditunggu ya Bu Hanifah ya. Saya nggak dikirimin nanti. Sekalian. Ya, baik, hanya ini aja ya. Mungkin itu dari saya, mohon maaf sekali lagi, waktu ternyata ya kurang, mungkin kan pembiasaan yang sekiranya komitmen kehadiran, jangan lupa absen dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Andi ya, Ustadz Andi. Oke, sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pengawas, Ibu Hajah Azah Zumrud, yang telah memberikan pendampingan, masukan, serta informasi-informasi yang terkait dengan SKP tadi. Untuk melengkapi pertemuan kita, menyempurnakan pertemuan kita pada sore hari ini, kami mohon kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Yusri untuk bisa memimpin doa. Kepada beliau, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak dan Ibu yang saya hormati, baiklah kita tutup acara pada sore hari ini dengan pembacaan doa, namun kita awali dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini dalam bentuk pembelajaran terkait dengan upaya peningkatan kualitas kita sebagai pendidik di madrasah masing-masing, mudah-mudahan ini akan memberikan banyak manfaat baik untuk pribadi kita, madrasah kita, dan juga siswa dan siswi kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib. Yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir fa inna taysiral asir alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alim biha wa basir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Haji Yusri yang telah memimpin doa. Yang kami hormati juga terima kasih kepada Ibu Hajah Azah Zumrud yang telah memberikan pemaparan-pemaparannya yang sungguh sangat bermanfaat buat kita semuanya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman guru yang berada di lingkungan KKM TS 3. Semoga hal-hal yang kita lakukan pada sore hari ini semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai moderator pada sore hari ini memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Marilah kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komar. Foto bersama, 2 slide. Oke. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1. Silakan dibuka dulu kameranya. Bu Zahratul Taklif, silakan dibuka. Bu Mega, silakan dibuka. 1, 2, 3. Sekali lagi, Bu Mega baru kebuka. 1. Pak Ikhwan Rashid, silakan dibuka. Bu Wardah, silakan dibuka. 1, 2, 3. Oke, matur suwun. Mantap. Oke, nanti akan saya share di grup. Baik. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum absen. Yang absen silakan di Google Form. Iya, makasih Pak Andi. Terima kasih Abu Yamamun. Terima kasih Ustaz Hazin, Pak Momon. Tambah segar aja Pak Momon. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sehat semuanya Kang Andi apalagi. Alhamdulillah. Mantap. Sehat Pak Yusri. Alhamdulillah Pak Momon, Kang. Sehat Kang.